Happy Sunday ICC. Saya senang saudara ada di tengah-tengah kami. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Dan nanti setelah ibadah usai, saudara bisa mengunjungi meja informasi untuk mengambil special gift dari kami. Dan saudara, kami tunggu juga kehadiran saudara di minggu depan. Dan kami mengundang saudara yang belum tertanam di dalam iClick. Come on, kita tertanam dalam iClick, karena di dalam iClick kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling support dan juga mendoakan. Dan paling yang pentingnya adalah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, dan saudara tidak perlu khawatir karena iClick sudah tersebar di beberapa wilayah di Bandung dan sudah dibagi dalam beberapa kategori usia dan juga status. Jadi pastikan saudara bisa tertanam dan bisa bertumbuh di dalam komunitas. Dan ada beberapa event ke depan. Yang pertama adalah seminar bisnis. Jadi kita akan diperlengkapi untuk membangun bisnis yang berhasil bersama Bapak Setiadi Gunawan, Presiden Director dari PT Lumbung Pasteur Prakarsa. Acara ini akan diadakan di hari Selasa 30 Juli mulai jam 7 malam di tempat ini. Dan biaya investasi sebesar Rp100.000. Jadi silakan daftarkan di link yang ada di LED. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi 08122 0222 111. Dan informasi yang terakhir, saudara, pernikahan bukan sekadar bahagia, tapi bisa living for purpose ya. Yaitu agar suami dan istri dalam pernikahan bisa bertumbuh bersama dan juga berbuah. Mari hadir dalam marriage gathering dengan tema Growing Together. Ia menghadirkan pembicara Pastor Juan Mogi pada hari Sabtu 10 Agustus mendatang jam 9 pagi sampai jam 2 siang di tempat ini. Biaya pendaftaran hanya Rp250.000 per couple. Ya. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Lana di nomor yang tertera di LED. Jadi acara ini tidak diperkenankan untuk membawa anak. Ya. Dan semua event yang disampaikan bisa follow up kembali di meja informasi dan teman-teman iCare akan membantu. Oke, dan kita ada acara fundraising juga di bawah untuk kegiatan retreat pengerja atau volunteer dari ICC. Jadi saudara bisa mengunjungi dan bisa juga membeli produk di sana. Oke, sekian informasi dari kami dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita perkenalan dulu ya. Jadi beliau ini kita akan dilayani oleh beliau yang luar biasa. Jadi dia adalah Group Head Teaching and Family Cell di GBI Gilgal Jakarta. Mari kita semua bangkit berdiri, sambut dengan meriah Coach Haryanto Kandani. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang meriah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami kembali beribadah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan juga kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami buka hati kami biar kebenaran firman-Mu mendidik, mengarahkan, menegur, mengajar, dan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama yang kami cintai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati dengan firman Allah, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jangan duduk dulu. Beritahu kiri kanannya, bilang saya senang lihat kamu ibadah pagi ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa dulu. Apa kabar ICC? Luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan dalam pelayanan di ibadah kedua ICC ini. Dan pada pagi hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita create your future, bagaimana kita bisa menciptakan masa depanmu, ya. Bagaimana kita bisa punya masa depan lebih baik. Pertanyaan saya, berapa banyak dari saudara rindu punya masa depan lebih baik? Katakan amin. Ya, terlebih lagi Tuhan ingin punya masa depan yang terbaik buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Masa depan keuangan, masa depan keluarga, masa depan pekerjaan, ya, dan aspek hidup lainnya. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa kita hidup dalam 3 frame waktu. Ya, ada past, present, dan future. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang.
Masa lalu berbicara sesuatu yang sudah lewat. Ada suka dan duka, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada tawa, ada tangis di masa lalu. Bahkan saya katakan bahwa masa lalu adalah masa yang kita tidak bisa ulang, kita tidak bisa ganti, dan percuma kita sesali. Tapi kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari masa lalu. Bagaimana dengan masa depan? Masa depan sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana dengan situasi ekonomi, bagaimana dengan bisnis kita, bagaimana dengan kesehatan, kehidupan dan keluarga kita. Tapi kita perlu tahu juga masa depan penuh dengan potensi, masa depan penuh dengan hal-hal yang baik, janji-janji Tuhan yang bisa digenapi. Oleh karena itu, sebagai jemaat ICC kita semua, waktu yang paling bijaksana untuk kita persiapkan adalah waktu sekarang. Karena hari ini kehidupan saya dan saudara, apa yang saudara kerjakan dan bagaimana keadaan keuanganmu, kesehatanmu, itu adalah kumpulan dari semua kebiasaan hidup, gaya hidup, pilihan hidup kita di masa lalu. Yes? Jadi kalau ada sesuatu yang Anda rasakan di masa sekarang, aduh saya gak mau terus dililit hutang, saya gak mau rumah tangga berantem terus. Kalau Anda tidak buat perubahan dari sekarang, maka 2-3 tahun mendatang keadaan saudara kurang lebih sama seperti saat ini. Jadi kalau kita mau menciptakan masa depan, kita berfokus pada bagaimana mempersiapkan diri supaya dari waktu ke waktu hidup kita ada progres di dalam Tuhan. Amin. Dalam hidup ini siapa yang mau ada kemajuan dalam hidupnya? Katakan amin. Ya, makanya kita perlu lalui proses. Oleh karena itu saya mau ajak saudara lihat di layar. Ketika Anda lihat gambar ini, ya, apa yang pertama kali Anda lihat di gambar ini? Nah, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang bilang gersang, tandus, ada yang lihat mungkin pohon, ada yang lihat terpal biru, ada yang lihat gorong-gorong. Hei, bagaimana cara kita melihat sangat menentukan dan mempengaruhi masa depan kita. Karena kalau dia seorang petani, dia bisa lihat potensi areal persawahan. Dia tidak lihat apa yang ada di depan mata, tapi belajar melihat beyond your eyes can see. Kalau dia seorang developer, wow, atau kontraktor, wah lumayan nih, 5 kali 15 ya, 8 kali 20, 12 kali 25, kita bikinin gambar, nanti ada marketnya, kita coba promosi, marketingin, nanti masuk booking fee, baru kita bangunin, ada installmentnya, mau cash keras ya, KPR, cicilan bertahap, itu kan otaknya seorang kontraktor atau developer. Atau mungkin dia bisa lihat lagi potensi lebih jauh. Ada developer besar bisa melihat. Wah, ini mungkin akan jadi PIK 3. Ya BSD 5. Ya KBP berapa misalnya. Bahkan mereka sudah melihat. Saya beberapa kali tangani perusahaan-perusahaan developer. Mereka sampai terus investasi di Kerawang dan lain sebagainya. Itu daerah-daerah yang dulu Cikarang sekarang udah rame. Nanti Kerawang dan lain sebagainya. Itu akan terus pembangunan Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin saya dan saudara bukan developer, kita bukan petani, kita bukan kontraktor, tapi kita bertanggung jawab melihat apa yang tertulis di layar ini, masa depan. Apa yang kau lihat dengan kata masa depan? Jangan sampai ada yang bilang gelap, maka gelaplah masa depanmu. Karena ada orang-orang melihat masa depan dengan cara pandang seperti ini. Wah, yang dia lihat perceraian. Kita udah bertahan lama nih, ya tinggal ketemu notaris, udah gak tahan kita. Pokoknya tinggal bagi harta kita udah pisah aja. Ada yang cuma lihat kebangkrutan, ada yang cuma lihat sebentar lagi bukan lagi gak bisa bayar hutang, tapi sebentar lagi akan disita asetnya. Ada yang mungkin cuma lihat anak yang berandalan, ada yang cuma lihat suami yang gak pulang-pulang, ada yang cuma lihat mungkin karir yang tidak pernah naik dan dia akan mengeluh selamanya. P11 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula. Pantat pegal-pegal, pala pusing-pusing. Dia gak bisa lihat ada kemajuan dalam karirnya. Dia cuma melihat bisnisnya begitu-begitu saja. Dia gak bisa lihat ada ekspansi, ada franchise, ada sesuatu yang diperluas. Tapi hari ini, saya mau ajak kita belajar. Melihat masa depan dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa masih ada keberhasilan dalam usahamu bisa tercapai. Amin. Bukan cuma hutangmu bisa dilunasi, tapi engkau bisa melihat, engkau bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Katakan amin saudara. Mungkin engkau bisa lihat bagaimana sakitmu disembuhkan. Ya, engkau bisa melihat bagaimana anakmu dipulihkan Tuhan. Engkau bisa melihat bagaimana suamimu bukan cuma bertobat, tapi melayani Tuhan bersama-sama di gereja bersama dirimu. Belajar lihat dengan cara pandang yang berbeda. Belajar lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Katakan amin. Engkau bisa lihat rohanimu bertumbuh. Engkau bisa lihat lebih banyak lagi orang-orang datang memenuhi kursi-kursi kosong ini.
Bapak Ibu, engkau bisa melihat bagaimana engkau mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Saudara, karena apa yang Anda lihat sangat mempengaruhi masa depan, cara kita menjalani, cara kita meresponi. Saudara, siapa yang mau belajar melihat lebih lagi bersama dengan Tuhan? Katakan amin. Saudara, untuk itu kita perlu punya iman dan persiapan. Ini bukan cuma kata-kata motivator, kata-kata penyemangat, tapi ini janji Tuhan. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita baca dengan suara keras. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaan saya, pengharapan itu ada di belakang atau ada di depan? Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum kita jalani. Tapi kita punya pengharapan. Jadi anak-anak Tuhan, setiap kita harusnya menjalani hidup ini menuju masa depan dengan suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Nah, kita lihat lagi beberapa ayat dan kita akan belajar 3 poin hari ini. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Katakan sama-sama, masa depan sungguh ada. Ini yang saya sering kutip dalam doa saya. Masa depan sungguh ada buat rumah tanggaku. Masa depan sungguh ada buat bisnisku. Masa depan sungguh ada buat pelayananku. Masa depan sungguh ada buat kesehatanku. Masa depan sungguh ada buat anak-anakku. Masa depan sungguh ada dalam keuanganku. Saudara, kita perlu percaya bahwa masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Tapi lihat ayatnya. Jadilah bijak dan tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kita lihat 1-2 ayat lagi ya. Dan kita belajar firman-Nya lebih lagi. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau cek dulu apakah firman ini cocok buat saya dan saudara. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau hidupnya selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Maka firman ini buat saya dan saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batan air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukan berarti tidak ada tahun sulit, tidak ada krisis, tidak ada masa-masa yang sukar, tapi kita percaya kita tetap bisa menghasilkan buah di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan bagikan 3 hal bagaimana kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita bisa create our future bersama dengan Tuhan. Are you ready? Katakan yes. Yang pertama, kita harus punya kemampuan untuk survive. Katakan sama-sama, survive. Apa itu survive? Kita punya daya tahan. Kita mampu menghadapi tantangan dan masalah dan tetap tidak menyerah. Karena kenapa survive menjadi hal yang sangat pertama saya bagikan? Karena kita tahu bahwa ke depan pasti tetap ada masalah. Pasti ada kesulitan di berbagai aspek hidup kita. Jadi kalau kita punya kemampuan survive, kita udah persiapkan diri kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang tetap bisa kuat. Saudara. Nah, apa yang saya mau katakan kepada Anda? Bayangkan ada gelombang, ada badai, ada kesulitan, ya kita masih bisa berpegang, ya udah mau jatuh, udah mau gagal, udah mau ambruk, kita masih bisa berpegang. Dalam konteks ini kita berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Mungkin doa belum dijawab, mungkin hutang belum lunas, mungkin sakit belum sembuh, mungkin keadaan ekonomi belum pulih, mungkin suamimu belum bertobat, mungkin istrimu masih bawel banget, ya, mungkin anak-anakmu masih berontak. Tapi kita tidak menyerah pada pengharapan kita pada Tuhan. Apa bedanya menyerah dengan berserah? Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah melepaskan kendali hidup dan masa depan pada yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita bikin dulu gaya TikTok ya sekarang, kalau anak-anak muda sekarang. Kalau saya bilang menyerah, teman-teman bilang no. Kalau saya bilang berserah, kasih jempol 2, bilang yes, biar semangat ya. Oke, jemaat ICC, menyerah,
No. Berserah? Yes. Jadi jangan jadi orang yang menyerah tapi berserah. Tapi ada satu lagi tipe orang, dia suka bilang begini, terserah. Ini orang yang masa bodoh ya, orang yang cuek ya. Nah, jadi di sini kita perlu lihat dari firman Tuhan bagaimana supaya kita nggak mudah menyerah. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan sama-sama, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Sekali lagi katakan, dibangun di atas Dia. Saya bacakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, amin. Nah, jadi tidak cukup cuma terima Kristus, tapi kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan Kristus adalah firman, firman adalah Kristus. Kita membangun hidup di dalam Kristus berarti membangun hidupnya sesuai dengan firman. Ini yang membuat saudara dan saya bisa tetap kuat. Walaupun kita gagal, kita jatuh, kita terpuruk, kita ada masalah. Tapi kita bisa berkata, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan Yesus. Amin. Saya belajar dalam hidup, saya gak mau ikut Tuhan cuma 1 periode. Saya tidak mau ikut Tuhan cuma 2 periode, saudara. 1 periode itu biasa berapa tahun? 5 tahun ya, saudara. Karena ada orang-orang yang kita ketemu mungkin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Semangat melayani ya. Sekarang udah di mana? Ya gitu-gitu aja lah, online aja lah ya kalau sempat. Ya ada yang seperti itu, saudara. Ya di gereja kami waktu sebelum pandemi, wah rajin. Sekarang gak pernah datang lagi, saudara. Ya, masih syukur kalau online pun enggak, saudara. Jadi kita harus selalu saling mendukung. Saya hitung-hitung mungkin saya sudah 5 periode lebih ikut Tuhan, berarti 25 tahunan. Tapi enggak cukup, saudara. Saya dengan keluargaku ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan the rest of my life. Sepanjang umur hidupku. Tapi ini perjalanan. Jadi kita perlu saling dukung. Saya mau pastikan ketika saya ketemu Pastor Yopi, ya beberapa tahun lalu saya ketemu hari ini masih tetap semangat melayani Tuhan. Mungkin ketemu lagi 10 tahun mendatang masih semangat melayani Tuhan. Kasih tahu sampingnya, terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, jadi saya mau pastikan nih, saya mau lihat wajah-wajah Anda ya, yang nanti kalau saya datang lagi tahun depan atau saya datang lagi beberapa tahun kemudian, kita masih tetap cinta Yesus. Katakan amin. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Amin. Yang kedua, kita butuh namanya strategi. Tidak cukup cuma survive. Kalau survive itu kayak kita bertahan dalam hidup. Oh ya, itu penting, karena bagaimana punya masa depan lebih baik, bertahan aja enggak. Anda dengar di Jakarta ada satu keluarga bunuh diri, lompat dari apartemen ya karena terjebak hutang atau pinjaman online dan lain sebagainya. Saya cuma kepikir kalau seandainya orang ini sekeluarga ketemu saya, ketemu Anda mungkin seminggu sebelum, 2 hari sebelum, kita bisa kasih tahu, hey masih ada harapan di dalam Tuhan. Ayo datang ke ICC, ayo datang ke iClick ya, ayo ada komunitas yang mendukung engkau. Cuma mereka mungkin tidak punya pengharapan, akhirnya mereka mengakhiri hidup. Jadi survive itu penting. Nah setelah itu untuk menciptakan masa depan butuh strategi. Dan tentu Anda setuju kalau saya katakan untuk punya badan yang ideal butuh strategi. Untuk bisa capai target sales butuh strategi. Untuk bisa dapat beasiswa butuh strategi. Untuk bisa mengembangkan bisnis butuh strategi. Untuk bisa buat iClick kita bertumbuh dan bermultiplikasi butuh strategi. Untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri mungkin tiap tahun butuh strategi. Untuk kita bisa mungkin dapat ranking IPK tinggi di sekolah butuh strategi. Saya ingat di awal tahun sampai bulan Maret kemarin padat sekali jadwal saya. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang undang mereka punya tema yang sama. Kick off, raker, gathering.
ada satu kesamaan. Apa? Mereka mau di awal tahun memberikan sebuah tema untuk target tahun itu tercapai. Jadi bukan cuma gereja ada tema tahunan. Wah, mereka punya tema dan keren-keren. Saya sampai disuruh hafal. Yel-yelnya pun kadang dikasih skrip. Wah, saya bacakan ya. Mereka bilang gini, gaspol, pasti bisa. Yes, yes, yes. Cuan, cuan, cuan. Wah, ada yang begitu. Ada lagi faster, better, stronger. Ada lagi beyond the limit, break the limit. Ya macam-macam saudara ya. Saya bilang hehehe. Semangat bagus. Kalau gak ada strategi percuma. Motivasi bagus. Kalau gak ada aksi halusinasi lo orang semua. Oh iya dong. Pasti bisa, pasti kaya, cuan. Tapi gak buat apa-apa. Ya halusinasi. Aku langsing, yes, yes, yes. Gak pernah olahraga, gak jaga pola makan, ya melar. Saudara, jadi hidup itu butuh strategi, katakan sama-sama strategi. Dan strategi yang terbaik ketika kita temukan di dalam Tuhan. Dan saya suka dengan Alkitab, Alkitab penuh dengan strategi. Kita lihat ya, ini ayat yang wow, keren banget menurut saya ya. Very, sangat relate dan relevan. Lukas 14 ayat 28 dan 31. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Begitu baca bahasa Inggrisnya, kata anggaran, ada yang tahu gak bahasa Inggrisnya apa di Alkitab bahasa Inggris? Budgeting. Jadi Alkitab sudah ajarin namanya budgeting. Dan kata duduk bersama-sama, kalau saya bisa tafsirkan di saat ini, kalau mau bikin project, kalau mau bikin sesuatu, ayo meetingin, briefing, diskusi, brainstorming ya. Jangan sembarang bikin keputusan ya. Ayo bikin rencana, hitung cash flow, bikin forecast, bikin estimasi. Dan itu Alkitabiah. Perencanaan itu Alkitabiah. Amin. Kita lihat lebih lanjut ya. Atau raja manakah di ayat 31 yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Bahasa sekarangnya apa nih? Meeting. Yuk meetingin dulu yuk. Kita mau berperang. Kalau bahasa sekarangnya yuk meeting dulu yuk. Kita hitung nih bagaimana market share yang ada di lapangan. Sebelum kita launching produk kita. Kalau bahasa dagang ya. Wah bagaimana nanti kita bisa perhitungkan orang sales kita ada berapa ya. Bagaimana budget untuk promosi kita. Kalau dulu mau memenangkan jarahan. Kalau bahasa dulu ya. Kalau sekarang ada yang namanya apa? Imam dan raja. Pernah dengar istilah imam dan raja? Imam itu digambarkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, di saat itu raja itu pebisnis, orang di marketplace, karyawan, pengusaha yang ada di marketplace. Jadi kalau dulu kemenangan mereka itu mengambil jarahan-jarahan. Bahkan ada dibilang kekayaan orang fasik dipindahkan kepada orang benar, saudara ya. Nah, jadi mereka berperang. Kalau sekarang mungkin bahasanya Anda ini kita berperang di marketplace, memenangkan kompetisi bisnis. Bagaimana unggul di karir. Nah dikatakan apa? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ada perhitungan. Kalau dulu ada perhitungan, ada perencanaan, berarti kalau kita mau punya masa depan lebih baik di dalam Tuhan, sekarang kita perlu buat perencanaan. Planning itu sesuatu yang Alkitabiah. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuma ngeflow aja. Ngalir aja. Ada orang-orang yang saya temui begitu. Ya sangat ngeflow. Dan hidupnya syukur kalau ngeflownya dipimpin aliran Roh Kudus. Ini apa? Biar lihat arah angin membawa saya kemana besok. Ya kalau lagi mood saya ke gereja. Ya kalau lagi pengen nanti saya datang tuh ada seminar bisnis. Ya kalau enggak ya nanti lihatlah kita mau kemana gitu ya. Hey hati-hati yang suka ngalir. Ngapung-ngapung. Anda tahu ada di mana itu? Ya di kali, di sungai nyangkut nanti ya. Saudara perencanaan penting sekali kalau Anda mau punya masa depan yang lebih baik. Bayangkan ya orang bangun rumah. Apa yang dia buat? Dia gambar dulu, ada blueprintnya, konsultasi dengan arsitek, interior, mau model apa, minimalis, modern klasik, American atau Mediterranean dan lain sebagainya. Atau tradisional ala Sunda, baru nanti ada timelinenya.
Kapan pancang, kapan pondasi, kapan struktur, kapan tutup atap, kapan finishing. Bahkan kalau gedung-gedung seperti ini ada ME-nya dan lain sebagainya. Atau kita bilang begini, bangunin dulu deh, nanti saya lihat mau model apa, kalau gak suka saya rombak lagi. Enak aja, ya kan, habis budget, habis waktu, habis energi. Atau gak usah bicara rumah deh, ibu-ibu. Pergi tukang jahit, biasanya jahit apa? Dress, kebaya, pria, jas, batik. Kita ke tailor, apa yang kita buat? Kasih bahan, dia akan tanya mau model apa. Dia akan fitting dulu, dia akan ukur dulu. Atau ini bahannya bikin dulu deh, nanti saya lihat cocok gak di badan saya coba. Kalau gak cocok rombak lagi. Kalau gak suka modelnya kita ubah lagi. Gak segampang itu. Orang tahu bahwa harus diukur dulu, bikin patronnya, mau model apa. Bahkan kalau jas ya, kadang-kadang setengah jadi, dia mau kita datang dulu sekali fitting. Oh ini kayaknya agak longgar nih, dirapin lagi, ini furingnya agak ketat nih, dan lain sebagainya. Baru dijadikan sampai finishing. Tapi tahu nggak, ada banyak orang jalani hidupnya tanpa perencanaan. Mungkin dia masih 20 tahun sekarang. Dia jalanin aja, ngeflow aja. Nanti sudah 30 tahun, nanti sudah 40 tahun, nanti sudah gocap, lakcap ya kalau bahasa Ibraninya ya. Tiba-tiba dia lihat, look back. This is not that. This is life that bukan yang saya mau. Dia bilang gini. Ini bukan hidup yang saya mau. Ya, yang dimana sudah harus pensiun, masih harus cari kontrakan rumah. Yang harusnya sudah enak-enak menikmati waktu tua dengan anak cucu, dia masih harus cari kerja dan lain sebagainya. Dia nyesal karena bertahun-tahun dia tidak pernah rencanakan hidupnya. Dan itu terjadi dengan papa saya dulu. Bertahun-tahun foya. Ketika tua dia habis segalanya. Tapi masih bersyukur. Ada keluarga, ada anak-anak yang cinta Tuhan. Yang masih bisa merawat dan menerima dia apa adanya di hari tua. Kemarin saya saksikan di ibadah senior. Wow, tapi seharusnya bukan itu hidup yang dia lalui. Yes? Nah artinya, ayo Bapak Ibu. Jangan sampai kita bilang, this is not the life that I want. Ini bukan hidup yang saya mau. Makanya hari ini, coba bayangkan ke depan, kehidupan seperti apa yang kau inginkan ke depan secara kesehatan, secara finansial, secara keluarga, secara pelayanan. Rencanakan dari sekarang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya mau cerita, ada sopir saya, dia sudah kerja kurang lebih 14 tahun. Dari kami masih di rumah lama, pengantin baru ya. Sudah lama kerja, karena sebelumnya ada sopir lain dulu, tapi yang ini yang lama. Dia itu belum menikah, masih muda. Ya, polanya itu naik motor ke rumah, nanti dia antar seharian, kadang sampai malam, ya kadang harus antar saya ke airport pesawat subuh. Hujan-hujan pun dia semangat, orangnya rajin, orangnya disiplin. Nanti dia pulangin mobil lagi, dia pulang. Dari dia masih single. Karena sudah lama kerja, dia menikah. Sudah menikah, punya anak satu. Anak satu masih bisa dibonceng di depan. Nah, ada anak dua diselipin di sini kemana-mana. Tapi dia punya sebuah kegelisahan. Aduh, dia bilang dia kalau pulang kampung repot. Orang Rangkas Bitung 3 jam dari Jakarta Cilegon. Ya, pusing. Mau taruh di mana ransel, mau taruh di mana dus. Ada anak di sini. Sekarang sudah 14 tahun, anaknya berarti belasan tahun, udah gede. Waduh, udah repot. Mau pergi akhir pekan gitu, weekend, mau ke pasar malam kemana, susah. Tahu gak saudara, beberapa bulan lalu dia lagi nyetirin saya. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, saya mau ngomong serius. Saya kaget. Itu kan kalau orang bilang ngomong serius kita jadi deg-degan nih. Ada apa gitu ya, sudah lama kerja. Wah, jangan-jangan mau keluar nih dia. Atau mau kasbon. Dia bilang apa, Pak, saya pengen beli mobil, Pak. Hah? Beli mobil? Dalam hati saya tahu gajinya, gaji sopir. Ya walaupun pasti sudah banyak mengalami kenaikan karena sudah lama. Tapi gajinya gaji sopir. Staf-staf saya yang lain ada beberapa yang gajinya 2-3 kali lipat pegawai yang lain. Dan saya yakin mungkin penghasilan Anda jauh lebih besar dari dia. Nah, pertanyaan saya simpel. Kamu ada uang? Saya bercanda gitu, kamu ada uang? Ada. Hah, di mana? Karena setahu saya motornya rusak aja dia suka stres kadang-kadang saya bantuin. Ada uang. Di mana? Di sawah. Oh ya? Kok gak bilang-bilang? Iya Pak,
Jadi dia punya strategi dari dulu suka sisihkan gajinya beli emas 1-2 gram. Bilang dulu wow. Dan Anda tahu emas berapa dulu? 600.000 1 gram, 700.000. Jadi kalau dikali bertahun-tahun, berbulan-bulan, puluhan bulan. Wah jadi sawah puluhan juta. Ya, tapi dia ada gimana gitu orang kampung gitu ya. Itu jadi sawah nanti dia bisa jual lagi gimana gitu. Nanti jadi cash. Itu yang dia mau pakai beli mobil katanya. Pertama saya dengar begitu saya kurang setuju. Saya bilang Pak gak cocok kamu beli mobil. Kenapa? Itu begitu kamu beli depresiasi. Cuma saya perhalus kalimat begitu ya. Nanti turun loh harganya. Dan kamu mau pakainya kapan? Saya bilang kalau kamu nge-Grab itu cocok. Dia cicil untuk nge-Grab. Sekarang dia mau pakainya kapan? Senin sampai Sabtu nyepirin saya. Kadang lembur malam. Minggu pun dia mau masuk. Dia mau kalau minggu itu optional. Dia boleh masuk. Tapi kebanyakan dia mau. Karena dapat lebih hari Minggu. Kapan mau pakainya? Saya bilang, kamu mobilnya mau pakai kapan? Dia bilang, ya paling malam-malam lah, Sabtu gitu ya. Saya bilang, sayang Pak, sayang. Kalau sampai kamu bisa beli mobil, kalau cuma perkara mau pulang kampung bingung, ya sewa mobil aja kan cuma berapa bulan sekali gitu kan. Nah yang kedua, kamu naik Grab aja kalau mau kemana-mana sama anak kamu gitu ya malam-malam gitu. Udah gak apa-apa lah Pak, saya pengen ada hasil kerja saya. Wah dia ngotot, saya coba coaching dia. Kamu mau parkir di mana mobilmu? Dia udah punya strategi loh. Karena saya tahu rumahnya tuh kontrakan di Cengkarem, motor aja susah masuk. Dia bilang kita rumah klaster, kan rumah saya klaster ya, kompleks. Dia bilang ada di situ Pak. Jadi di depan rumah saya itu ada kayak fasilitas umum, kayak sport club kecil. Yang dimana orang bisa berenang, orang bisa fitness, tapi ya kecil-kecil lah, saya aja jarang sekali ke situ. Di situ bisa parkir Pak, 150.000 per bulan. Dia udah tanya loh. Nanti saya bayar situ aja. Jadi mobil saya di sini, dia cuma ketutup satu building, udah di belakangnya di situ. Oke. Mobil apa yang kamu mau beli? Sudah ada juga. Daihatsu Xenia, bekas. Berapa harganya? 74 juta. Gimana cara bayarnya? Dia udah ada hitungannya, dia akan nanti transaksi begini udah tanya-tanya. Wah saya bilang ini orang well planning nih. Ketemu saya semua pertanyaan saya dia bisa jawab. Ya saya bilang sudahlah kalau memang kamu mau kita wujudkan impiannya. Pak Royadi bisa transaksi punya mobil sendiri. Bilang dulu wow. Ini harus wow. Kenapa? Karena saya pernah bikin seminar 1.000-2.000 orang agen asuransi. Pernah juga perbankan pakai jas, pakai dasi. Saya bilang siapa yang masih belum punya mobil? Masih banyak. Belajar. Pak sopir aja punya kalau punya perencanaan. Sebenarnya sih saya mau tanya juga di sini cuma takut tersinggung aja. Kalau di gereja kami sih banyak yang angkat tangan belum punya mobil juga. Pada penghasilannya bisa lebih tinggi. Karena dia merencanakan. Maka dia mendapatkan apa yang dia rencanakan. Dia pulang kampung. Dia bilang 2 kampung nangis. Kenapa 2 kampung? Kampung dia dan kampung istri. Dipikir dia sultan di Jakarta. Ya orang kampung kan orang bisa bawa mobil gitu kan kaget gitu ya. Dia bilang Pak mereka gak tahu saja saya masih driver Pak. Dan saya pernah kesel sama dia. Keselnya kesel positif ya. Masa ya saya tanya kenapa mobilmu gak pernah dicuci? Maksudnya kan dia parkir di situ dia bungkus mobilnya. Kan jarang pakainya loh. Jarang sekali pakai kebanyakan dibungkus aja gitu ya. Nah kan mobil saya dia cuci, maksudnya cuci aja di rumah. Dia bilang apa? Saya gak mau cuci di sini Pak, air di sini jelek. Mobil saya bertahun-tahun dia cuci lebih bagus dari mobil dia gak pernah bilang begitu. Disinilah saya tahu ini namanya sense of ownership. Sense of belonging. Tepuk tangan dulu Pak Royadi. Wah, ini dia ya, yang ini nih dia ya, ini dia. Ini penjual mobil bekasnya ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wow, di sini saya terharu. Kenapa? Sekaligus saya terusik karena saya punya pegawai lain yang gajinya 2-3 kali lipat dari dia. Sorry bukan gaji plus komisi ya dan lain sebagainya. Penghasilan ya mungkin bisa tinggi dari dia berkali lipat ketika dapat komisi. Tahu nggak statusnya apa sekarang? Masih punya motor, ngontrak, tidak punya istri, tidak punya anak, bujangan. Usia 30 tahun, yang ada masih cicilan iPhone Pro Max belum selesai sama kantor. Apa bedanya? Gaji lebih tinggi, tidak ada tanggungan, tapi yang ada apa? Cicilan iPhone Pro Max. 1 juta per bulan, dia cicil 18 bulan sama kami. Halo?
Ada banyak problem di gereja terjadi. Bukannya nyisihkan beli emas, yang ada judi online, pinjaman online. Nah, makanya ada istilah plan your work and work your plan. Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan ke depannya? Jangan mengalir saja. Bahkan saya mendorong anak-anak Tuhan, jangan lalui hidupmu besok mau ngapain kamu gak tahu. Saya orang yang sangat terschedule. Saya yakin Anda juga banyak yang lakukan ini. Tapi saya boleh tambahkan ya pengalaman saya. Saya suka pakai yang namanya di aplikasi ini ada gratis di handphone kita namanya Google Calendar. Kalau Anda punya email karena punya handphone berarti Anda bisa punya Google Calendar. Saya buat seperti ini. Karena saya mau hidup saya gak mengalir. Tapi saya mau rencanakan bersama dengan Tuhan. Contoh Januari. Ada warna merah itu urusan keluarga. Ada warna biru urusan seminar-seminar dan bisnis trip. Ya, ada urusan warna orange tuh tanggal 8, 9. Wah, tanggal 8 contoh. Zoom itu berarti 4 meeting. Ditutup dengan online warna kuning dengan Juan Mogi. Warna kuning urusan gereja. Hari Minggu. Kuning. Nah, tanggal 28 ada 3 hal. Urusan gereja, urusan keluarga, ya, urusan kerjaan. Ada macam-macam saya bikin. Ya, kenapa? Karena saya mau ada perencanaan. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Atau minimal Anda buat begini deh. Ya, kita tiap hari ambil kertas kosong atau ada juga yang warna kuning apa namanya sticky notes, post-it, itu murah. 5.000, 10.000 udah segepok. Anda tahu besok mau ngapain. Misalnya Senin ke pasar, doa pagi, fitness, oh ada iClick malamnya, oh ada seminar atau apa, oh kunjungan klien dan lain sebagainya. Jadi kita tahu ada to-do list. Jangan jadi orang Kristen besok ya, entar lihatlah. Ya kalau lagi tergerak habisin dulu Queen of Tears, drama Korea belum selesai 3 episode. Ya nanti lihatlah. Ya kalau lagi pengen olahraga loh. Ya kalau lagi pengen doa kita doa. Kalau enggak ya santai-santai aja lah. Nongkrong dulu di kafe. Hey, ini yang banyak orang seringkali miss karena tidak punya action plan. Tapi yang lebih baik lagi ketika engkau bikin rencana bersama dengan Tuhan. Amin. Dan berikutnya saudara, yang ketiga kita lihat shifting. Yang pertama tadi apa? Survive. Yang kedua strategi. Yang ketiga shifting. Shifting bicara apa? Perubahan. Katakan sama-sama perubahan. Siapa yang setuju dunia terus berubah? Ya, sekarang lagi zamannya AI. Ini yang kami lagi dalami. Bagaimana perkembangan artificial intelligence. Ya, bagaimana perubahan informasi, kebijakan, tren, dan lain sebagainya terus berubah. Bahkan kadang-kadang ya lebih cepat keluar handphone terbaru mungkin daripada gaji karyawan keluar atau naik. Jadi kita harus siap dengan perubahan zaman. Dan yang menarik begini Bapak Ibu ya, kadang-kadang perubahan itu terjadi di segala bidang. Anda tahu di Jakarta lagi heboh apa? Pameran mobil. Ya, ada yang pergi ke situ? Saya nggak sempat pergi karena kesibukan Gias. Tapi kita lihat isu terbesar pameran mobil sekarang udah ngomongannya electric vehicle. Jadi ketemu orang nggak nanya lagi, mobilmu 1 banding berapa? Sering dengar gitu dulu ya. Sekarang apa? Kamu nge-charge berapa jam mobilmu? Wih, tetangga saya udah pamer-pamer mobil listriknya tuh. Ya, nah waktu itu. Jadi apalagi? Saya ini sudah lama main Instagram. Sempat dihack. Wah, saya bangun lagi kembali malah 2 kali lipat followernya. Karena benar-benar kami serius bikin konten, algoritma saya udah ngerti lah yang mana akan bakal responnya bagus. Tapi kalau TikTok saya nggak kuasai. Ada sih tim saya posting-posting di situ, tapi saya posting sendiri, urus sendiri Instagram saya, DM saya balas semuanya. Tapi TikTok saya nggak kuasai. Ada teman ajakin, ayo coach kita TikTok live yuk. Kalau IG live saya udah biasa dulu. Ini TikTok live. Oke, saya gak ngerti ya, saya ajarin. Begitu saya TikTok live, ya sepi. Udah, gak pernah lagi lah. Kenapa? Saya kaget. Ada yang pernah lihat gak TikTok live? TikTok live, coba angkat tangan yang pernah lihat. Jadi relate nih sampein. Ya, saya scroll begini. Wih, itu saya yang live waktu saya live cuma dikit yang nonton. Ini dia cuma tidur di kuburan. Nanti dia bangun kalau Anda nyawer, kasih koin, kasih bunga, kasih duit gitu ya. Itu bisa ratusan ribuan orang. Belum lagi ada yang cuma makan cabe. Sultanku, kasih paus dulu, aku makan cabe ini. Ayo,
Belum lagi cek etalase 34. Belum lagi ada yang cuma tiga cewek. Itu kalau Anda kasih dia rose, apa saya lihatnya, dia begini. Rose. Ada istilahnya tuh MPD atau apa gitu. Nah yang terakhir saya buka aneh lagi. Cek kodam. Wih. Coba cek deh, itu lagi tren banget tuh. Jadi gambarnya kayak ada gambar macan putih, cek kodam. Kodam itu saya search di Google. Oh, cek ada jin gak hidup kita. Jadi kita gak lihat mukanya, cuma gambar, ada ibu-ibu, dia bilang gini. Yopi, kosong. Amir, ada macan putih di belakangmu. Tina, ada. Jadi dia katanya lihat jinnya. Dan banyak sekali loh peminatnya. Itu kita terus... Ayo share, bunda akan baca kodammu. Saya mau bilang ini bodoh. Orang Kristen gak usah cek kodam. Kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Laris banget begitu, duit semua. Saya bilang ini kita dibodoh-bodohin. Kita gak tahu siapa yang ngomong. Dan akhirnya ada satu yang hadir di jemaat kami itu orang agensi TikTok gitu ya. Dia bilang tahu nggak itu ada agensinya tuh, orang-orang di kampung disuruh bikin begitu. Kan nggak kelihatan mukanya, cuma baca-baca aja. Jadi asal-asal ngomong aja, ya kan? Wah itu rame, itulah dunia sudah berubah. Saya lihat lagi orang jualan ya. Kalau dulu kita buka toko gitu, sekarang ganti-ganti baju live jemaat kita ya. Selebgram pakai baju yang proper pastinya sopan ya. Wah dia ganti, silakan cek ke admin gini-gini. Wah sekarang udah mainnya ganti bajunya di Bangkok. Dan itu udah orang lewat-lewat gak pusing. Jadi begitu dia pulang sudah banyak open PO. Saya ada berkat kemarin tukar miles ke Bangkok. Saya bawa istri juga tahun lalu kalau gak salah. Cuma bentar aja udah 3 hari pakai miles tukar gitu gratis ya. Saya kaget ada namanya daerah Platinum. Sampingnya apa tuh Desember atau apa gitu. Itu orang Indonesia semua. Wah jasa titip semua. Saya pikir cuma baju. Begitu pergi beli oleh-oleh ada namanya Big C. Itu kayak Carrefour-nya. Itu ada orang Indonesia 2 troli. Dia live. Oke, siapa yang mau juhi. Dia masukin. Oke, dodol apa itu. Duren montong itu. Apa kerupuk masuk. Kerupuk babi masuk. Apa yang dia beli saya juga belilah itu mungkin enak tuh. 2 troli anak sama mama online. Jadi dia belanjain Anda di Indonesia pulang itu. Makanya kemarin kena bea cukai kan milk bun itu. Yang begini-begini itu semua just tip begini itu. Wah saya bilang zaman sudah berubah. Maksud saya apa? Kalau zaman berubah dan Anda dan saya tidak berubah. Jangan heran kalau hidupmu dan saya ketinggalan. Makanya kita lihat ayat terakhir saudara. Efesus 4 ya ayat yang ke-22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita perlu tahu ketika dunia berubah. Kita juga harus terus berubah ke arah yang lebih baik bersama dengan Kristus. Ada istilah sebagai penutup. You decide your habits. Your habits decide your future. Masa depan seperti apa yang kau inginkan? Engkau pengen lebih langsing? Six pack? Bangun kebiasaannya. Kau pengen punya rumah lebih besar? Bangun kebiasaannya. Engkau pengen dapat beasiswa? Bangun kebiasaannya. Engkau pengen punya rumah tangga yang harmonis? Bangun kebiasaannya. Engkau mau pelayananmu berkembang bertumbuh? Bangun kebiasaannya. Apa yang kau inginkan di masa depan? Seringkali itu terletak di kumpulan kebiasaan-kebiasaan hidupmu. Mau jalan-jalan ke luar negeri? Bangun kebiasaannya. Jangan iri ketika lihat ada orang jalan-jalan. Ternyata dia sudah cari tiket murah sebelumnya. Itu kerjaan saya. Saudara, dan kalau Anda perlu tahu, Jakarta Makassar tiket 2 juta. Jakarta Singapura udah luar negeri bukan? Naik Jetstar, Scoot 700.000. Udah luar negeri bener. Di momen-momen yang saya sudah coba naik Scoot 600-700.000. Kuala Lumpur udah jauh-jauh hari kita cek travel fair. Ya, jadi kalau nanti jalan-jalan jangan iri. Sementara orang belanja sana, belanja sini. Kita udah cari tiket murah 1 tahun lalu. Itu kebiasaan.
Artinya apa? Bangun kebiasaan. Tapi ada teman, ada high season, ada long weekend, aduh mau kemana, ya tiket sudah 5 juta, tiket sudah mahal, hotel sudah, itu cuma contoh. Apa yang kau mau capai dalam hidup seringkali ada di kebiasaan-kebiasaanmu. Dan hari ini saya sedang membangun kebiasaan untuk hidup lebih sehat. Kenapa? Karena saya kaget beberapa bulan lalu kolesterol saya tinggi sekali. Wow, yang saya ubah langsung kebiasaannya karena saya tahu tidak perlu ditengking roh kolesterol. Yang perlu apa? Diet. Langsung semua samcan, semua seafood, semua lemak-lemak tak pangkas semuanya. Ya, kenapa? Karena saya tahu di balik kebiasaan itu bisa terjadi pemulihan, kesembuhan. Tuhan kita Tuhan supranatural, tapi seringkali bergerak dengan cara sangat natural. Dan itu biasanya ada di kebiasaan. Jangan lagi bilang nasibku buruk, karena seringkali nasib buruk ketika di konseling, kebiasaannya yang buruk. Pilihan hidupnya yang buruk, menciptakan masa depan yang buruk. Hari ini kita akhiri dengan 3S. Kalau engkau mau melihat masa depan yang kau ciptakan bersama dengan Tuhan, katakan sama-sama: survive, shifting, strategi. Saya berdoa buat saudara, kami berdoa Tuhan, biar kami semua menjadi jemaat yang makin bijaksana. Kami melihat hari-hari hidup kami penuh pengharapan. Ada masa depan yang sungguh ada untuk semua aspek hidup kami. Bahwa kami Tuhan menyusung rencana, menyusung strategi, melakukan perubahan-perubahan, membangun kebiasaan dan bisa survive dalam segala keadaan karena pertolongan-Mu Tuhan. Kekuatan dari Roh Kudus, arahan tuntunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang rindu punya masa depan lebih baik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang berkati? Mari kita bagi berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yuk. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu Tuhan. Karena masa depan sungguh ada. Dan hikmat-Mu Tuhan bekerja atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Bawalah setiap kami Tuhan memasuki masa depan yang penuh dengan harapan. Yang Kau telah rancangkan, yang Kau telah sediakan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan, saat ini kami berdoa dan sepakat ya Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan untuk dapat merencanakan apa yang Kau mau dalam hati kami Tuhan. Dan apa yang Kau mau kami lakukan hari demi hari. Supaya kami gak hidup dengan kehendak kami, tetapi kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun ke atas kami. Kami minta hikmat yang baru Kau curahkan atas setiap kami. Roh Kudus, kalau ada hal-hal yang kami hidupi hari demi hari yang gak sesuai dengan jalan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus bantu setiap kami mengarahkan
Hari demi hari kami gak sia-siakan. Kami rancangkan yang terbaik sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kami tabur yang terbaik hari demi hari. Di dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, apapun yang kau percayakan di dalam keluarga kami Tuhan. Kami gak mau hanya flow begitu saja Tuhan, tetapi kami mengikuti arahan Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, hikmat-Mu saat ini kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami visi yang jelas ya Tuhan, yang clear daripada Tuhan. Untuk masa depan keluarga, masa depan usaha, masa depan pekerjaan, masa depan panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan kesehatan kami Tuhan, kami membangunnya. Supaya dengan tubuh yang sehat, kami bisa memuliakan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan tangan kita sama Bapak Haryanto Kadani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah Kau utus ke tengah kami. Kami percaya Kau yang telah taruh semua firman Tuhan dalam hatinya. Saat ini kami melepaskan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Bapak Haryanto, Coach Haryanto Tuhan, dengan segenap kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam pengembalaannya di GBI Gilgal ya Tuhan. Supaya tanda-tanda yang ajaib menyertai kehidupannya. Dan hikmat Tuhan gak pernah berhenti, terus mengalir. Inovasi, kreativitas yang baru Kau tanam dalam hatinya. Kami percaya Tuhan hidupnya dan keluarganya sungguh menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucapkan syukur untuk segala yang terbaik yang Kau telah berikan. Untuk persekutuan orang benar, untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan, untuk setiap pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah dan kami pulang dengan sukacita. Karena kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan kita, yuk kita buka hati kita. Terimalah segala berkat ini dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan akan Roh Kudus akan selalu menyertai-Mu. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia memberkati engkau dan Dia melindungi-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan kau kasih karunia yang menyertai saudara. Ulanglah, Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang kau terima dan menjadikan kehidupanmu semakin indah di dalam Tuhan. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, bukan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus. Setelah terima berkat ini, ucapkan syukur sama-sama, katakan amin. Haleluya. Mari katakan kiri kanannya, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau saudara bisa datang ke bakti yang ketiga, Bapak Haryanto akan bagikan sesuatu yang berbeda. God bless you. Bye-bye.